Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang Tuhan kasihi. Pada pagi hari ini, kita akan belajar firman Tuhan, namun sebelum kita memulai renungan pagi ini, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa pengasih di dalam kerajaan sorga, pada pagi ini kami rindu mendengarkan firman-Mu. Biarlah kiranya firman ini bisa menjadi berkat untuk kami yang mendengarkan. Berkati kami dalam aktivitas kami hari ini, kiranya Tuhan Yesus beserta dengan kami. Berkati kami dalam setiap pergumulan kami, agar kami bisa melewatinya dengan tuntunan Roh Kudus. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami, karena kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudaraku, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, pastikan saudara subscribe channel ini terlebih dahulu, dan bila saudara memiliki permohonan doa, saudara bisa mengisi di kolom komentar yang sudah tersedia. Saudaraku, ayat renungan kita pada pagi ini tertulis dalam Yesaya 40 ayat 31. Demikian firman Tuhan. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan memperoleh kekuatan baru, mereka seumpama raja wali, yang naik terbang dengan kokohnya, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah, mereka berlari dan tidak menjadi letih. Saudaraku, hidup ini penuh dengan tantangan dan kesulitan. Terkadang kita merasa terjebak dalam situasi yang sulit dan kehilangan harapan. Putus asa mungkin melanda kita, membuat kita merasa lemah, terpuruk, dan tidak berdaya. Namun, sebagai orang percaya Kristus, kita memiliki harapan yang tak terbatas dalam Dia. Allah kita adalah Tuhan yang kuat, yang mampu mengubah keadaan kita, dan membawa kita keluar dari kegelapan menuju terangnya. Dalam Alkitab, kita menemukan banyak contoh tentang bagaimana Allah bangkitkan orang-orang yang putus asa, dan memberikan harapan baru bagi mereka. Salah satu contoh yang menginspirasi adalah kisah Yesus yang bangkit dari kematiannya. Pada saat itu, para muridnya merasa putus asa dan terkejut, tetapi kebangkitan Yesus memberikan harapan baru bagi mereka. Dalam kebangkitannya, Yesus menunjukkan kekuasaannya yang luar biasa, dan janji hidup kekal bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Saudaraku, ketika kita merasa putus asa, kita perlu mengingat beberapa hal penting. Pertama, kita harus ingat bahwa Allah adalah Tuhan yang penuh kasih dan perhatian terhadap kita. Dia tidak pernah meninggalkan atau melupakan kita, bahkan dalam saat-saat tergelap sekalipun. Allah adalah Sang Pemulih dan Penyembuh yang dapat mengangkat kita dari kesedihan, dan melindungi hati kita dengan damai-Nya. Yang kedua, kita harus mengingat bahwa dalam Kristus kita memiliki harapan yang teguh. Harapan itu bukanlah sekadar harapan duniawi yang bergantung pada keadaan atau situasi kita. Harapan kita berakar dalam janji-janji Allah yang abadi. Dalam Filipi 4 ayat 13, Rasul Paulus menulis, "Segala sesuatu dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku." Ketika kita bersandar pada Allah dan mengandalkannya sepenuhnya, kita akan menemukan kekuatannya yang tak terbatas dalam mengatasi setiap kesulitan. Saudaraku, bayangkan gambar seorang pria atau wanita yang berlutut di hadapan salib. Ekspresi wajah mereka mencerminkan putus asa dan kelelahan. Mereka mungkin terlihat hancur dan lemah dalam kondisi yang sulit. Namun, di sekitar mereka, ada sinar cahaya yang terpancar dari salib, menerangi wajah mereka. Sinar itu mewakili kehadiran dan kasih Allah yang memancarkan harapan dan kekuatan kepada mereka yang percaya kepadanya. Dalam cahaya tersebut, ada gambaran Yesus yang bangkit dari kematian, menegaskan kemenangannya atas dosa dan maut. Di latar belakang, dapat terlihat pemandangan yang melambangkan kesulitan dan tantangan yang dihadapi oleh individu tersebut.
Mungkin ada hambatan besar, seperti batu besar atau gunung yang melambangkan tantangan yang tampak tak teratasi. Namun, cahaya salib menerangi jalan di antara hambatan-hambatan itu, menunjukkan jalan keluar dari keputusasaan menuju harapan. Selain itu, gambar ini juga dapat menampilkan tangan yang datang dari langit untuk mengulurkan bantuan. Tangan tersebut melambangkan kasih karunia Allah yang datang untuk mengangkat dan menguatkan individu tersebut. Mungkin ada kata-kata harapan seperti, "Kuatkan imanmu," atau "Aku menyertaimu," yang terpampang di sekitar gambar, memberikan pesan penghiburan dan dorongan dalam Kristus. Saudaraku, ilustrasi ini menggambarkan pesan penting, bahwa meskipun kita dapat merasakan putus asa dalam hidup ini, Allah memiliki kekuatan untuk membangkitkan kita dari kelemahan, dan memberikan harapan yang baru. Melalui iman dan persekutuan dengan Kristus, kita dapat mengatasi keputusasaan, dan mengalami pemulihan, kekuatan, dan penghiburannya. Saudaraku, bangkit dari putus asa adalah pesan pengharapan yang penting bagi setiap orang yang menghadapi kesulitan, kegagalan, dan keputusasaan dalam hidup. Ketika kita merasa terjebak dalam kegelapan dan kelemahan, Allah adalah sumber harapan yang tak terbatas. Allah tidak hanya mengerti dan memahami perjuangan kita, tetapi Dia juga memiliki kuasa untuk mengubah keadaan kita. Dalam Kristus, kita memiliki janji bahwa Allah akan memperkuat kita, mengangkat kita dari kelemahan, dan memberikan jalan keluar yang terang dalam setiap situasi. Kebangkitan Yesus Kristus dari kematian adalah bukti nyata bahwa Allah mampu mengalahkan segala sesuatu yang tampaknya mustahil, termasuk kematian. Dalam menghadapi tantangan hidup, kita diajak untuk membangun iman kita dalam Kristus, mengandalkannya sepenuhnya, dan menggenggam harapan dalamnya. Ketika kita berdoa, mencari kehendak-Nya, dan tetap teguh dalam iman, Allah akan memberikan kekuatan, penghiburan, dan pemulihan kepada kita. Dia akan mempergunakan situasi sulit kita untuk membentuk karakter kita, mengembangkan iman kita, dan membawa kita ke tingkat yang lebih tinggi dalam persekutuan dengannya. Sebagai orang percaya, kita juga dipanggil untuk saling mendukung, dan mempersembahkan dukungan kepada sesama yang merasa putus asa. Kita dapat menjadi alat yang Allah gunakan untuk membawa penghiburan, nasihat, dan harapan kepada orang lain melalui cinta, doa, dan kehadiran kita. Akhirnya, bangkit dari putus asa bukanlah sekadar perubahan situasi atau keberhasilan duniawi semata, tetapi lebih kepada pengalaman kehadiran dan kuasa Allah dalam hidup kita. Dalam perjalanan kita untuk bangkit dari putus asa, kita dapat mengalami transformasi yang mendalam dalam hati, pikiran, dan jiwa kita. Dengan mengandalkan Allah sepenuhnya, kita dapat melihat bagaimana Dia mengubah kegelapan menjadi terang, kelemahan menjadi kekuatan, dan keputusasaan menjadi harapan yang kokoh dalam Kristus. Jadi, dalam Kristus, mari kita terus berpegang pada iman, menggenggam harapan, dan mempersembahkan hidup kita kepadanya. Karena di dalamnya, kita dapat bangkit dari putus asa dan mengalami hidup yang penuh dengan harapan, sukacita, dan kemenangan. Amin. Saudaraku, demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi ini. Semoga menjadi berkat bagi kita semua, dimanapun kita berada. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas di pagi hari ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, dan atas berkat-Mu dalam hidup kami. Dan bersyukur atas kebaikan Tuhan pada hari ini, tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmat-Mu selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Ya Tuhan, kami mau selalu belajar, dan terus belajar tentang firman-Mu.
Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman kami, Firman-Mu yang mengubahkan hidup kami. Bapa, kami mau berjalan bersama dengan Engkau di sepanjang kehidupan kami, agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini. Kami mau melakukan firman-Mu ya Tuhan di sepanjang hidup kami, agar kami tetap kuat berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan kepada kami. Segala pergumulan dan persoalan hidup, kami serahkan di dalam tangan-Mu, Engkau akan menyelesaikannya bagi kami. Tuhan, hamba berdoa buat saudara-saudaraku yang sudah mendengarkan renungan hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan, masalah kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau jamah, sembuhkan dan pulihkan berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Tuhan, inilah yang menjadi doa kami, ampuni kami dari segala dosa-dosa kami, agar kami layak menerima berkat-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.